Si anak nakal ini bakal bilang ke orang tuanya misalnya berapa? Jadi 5 juta, jadi 10 juta. Hai, aku Rama. Setelah kamu menonton video ini, kamu akan merasa siap untuk jadi anak kos atau menjadi anak rantau. Mengatur keuangan adalah masalah umum bagi setiap anak kos atau anak rantau. Secukup-cukupnya orang tua memberi uang bulanan ke anak kos selalu bisa menghabiskannya sebelum waktu yang ditentukan. Mantap. Maka tidak jarang anak kos akan kesulitan dan berpikir keras untuk bertahan hidup dengan dompet kosong dan saldo rekening yang... Berikut adalah tips yang dapat dilakukan untuk bertahan hidup sampai transferan selanjutnya. Yang pertama, kumpulkan setiap uang receh. Ketika awal bulan, biasanya anak kos lagi banyak-banyaknya punya duit. Uang receh tidak akan ada artinya. Itu artinya kemungkinan besar uang receh akan tercecer di mana-mana. Entah itu di meja, jendela, toilet, kursi, rak sepatu, bawah sepatu, atas sepatu, bahkan di dalam sepatu. Sejak SMA, aku selalu mengumpulkan uang receh dalam satu tempat. Sehingga pada akhir bulan, bila tersisa 3-4 hari, itu kita masih bisa bertahan dengan uang receh tersebut. Biasanya kalau udah butuh uang receh ini, aku kumpulkan, habis itu aku plaster, 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan uang 1000, itu aku kumpulkan, lalu aku tukarkan di Indomaret atau Alfamart. Mereka dengan senang hati kok menerima uang receh, biar nanti kalau kita belanja pakai uang cash, itu ada kembaliannya receh. Jadi kita kembalikan uang receh dari Indomaret atau Alfamart ke asalnya. Persetan dengan gengsi, intinya prinsip aku harus hidup. Dan tips ini membantu banget. Tips yang kedua, beli 1 kardus mie instan. Waduh, kalau di akhir bulan, kan biasanya nggak ada duit tuh. Jadi jangan beli mie instan sekardus di akhir bulan, belilah di awal bulan. Tapi bukan berarti kita makan mie dari awal bulan, Bambang. Sekardus mie ini untuk jaga-jaga aja. Siapa tahu kita lapar tengah malam, pas lagi belajar, atau pas ngerjain tugas, itu makan mie sekali nggak apa-apa lah. Dan terutama untuk akhir bulan, mie instan ini bisa jadi pilihan. Dikombinasikan dengan uang receh yang kita kumpulkan, kita masih bisa beli sayuran 1000-2000 gitu di pinggir jalan. Terus kita masak mie, tambah sayur, tambah telur kalau bisa, terus makan deh. Tapi ya nggak 3 kali sehari juga. Pagi belilah bubur, siang baru makan mie ini, terus malam baru beli nasi campur, misalnya gitu. Ya kalau 2 kali sehari juga nggak apa-apa sih. Akhir bulan kan, tunggu transferan selanjutnya kan. Sabar dulu kan. Bisa yuk, bisa. Khusus lambung, semangat ya. Terus kita lanjut ke tips yang ketiga adalah skip nongkrong. Anjay, nggak nongkrong, nggak masuk circle kita dong. Ini mungkin kelihatannya kecil ya, tapi coba perhatikan lagi. Sekali nongkrong biasanya kita paling beli kopi yang harganya sekitar 20 ribuan. Terus udah dah ngomong-ngomong gitu kan. Oke, sekali nongkrong nih anggap aja habis uang 20 ribu untuk beli kopi kekinian. Misalnya kopi janji palsu. Bayangkan jatah sekali makan itu habis dengan 1 kali minum. Kenyang enggak, begadang iya. Daripada mikirin gengsi untuk ngikutin gaya hidup teman-teman, mendingan pikirin diri sendiri dulu deh. Apa itu gengsi? Menukar rupiah dengan status sosial. Oke guys, warga silakan kumpul di sini. Mari kita saksikan kawan-kawan semua. Inilah beban keluarga. Kita lanjut ke tips yang keempat adalah nabung di awal bulan. Lebih baik di awal ketika kita menerima transferan, sisihkan beberapa uang, pindahkan ke rekening lain untuk tabungan. Atau kalau kamu lebih suka cash, ya bawa cash, pindahkan ke 1 kardus lain misalnya, atau amplop bebas. Oh iya, aku nggak punya tabungan. Wadaw. Selain jadi tabungan, itu bisa jadi uang darurat yang bisa diambil kapan saja gitu loh. Siapa tahu ada pengeluaran tambahan, ya tinggal ambil aja. Selamat deh akhir bulan. Tips yang kelima, bedakan keinginan dan kebutuhan. Emang bedanya apa? Terkadang di awal bulan tuh anak kos suka nggak tahu diri. Ini aku ngomong sama diriku sendiri sih. Pas lagi punya banyak duit, dipakai semua gitu loh. Bahkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Belajarlah ngatur emosi, karena aku pernah dengar di mana ya lupa. Kalau kita lagi senang atau lagi sedih gitu, biasanya kita lebih konsumtif gitu loh. Ini valid nggak ya? Ya tapi kalau menurutku sendiri sih valid. Aku soalnya gitu. Kalau nggak bisa ngatur emosi ya belanja-belanja aja terus. Habis dah. Tips yang keenam adalah masak nasi dan beli lauk sendiri. Biar apa sih? Ya biar hemat lah Bambang. Kalau biasanya kita membeli nasi seharga 10.000 sampai 16.000, nah dalam harga itu antara 3.000 sampai 5.000 itu adalah harga nasi. Coba kita ambil harga nasi adalah 5.000, sehari makan kita makan 3 kali. 5 kali 3, 15.000. Jadi kita bisa hemat 15.000. Itu kalau dikurangi nasinya aja. Kalau lauknya kita beli yang terpisah dan lebih beragam lagi, dan yang lebih murah ya lebih banyak lagi bisa hemat gitu. Apalagi kalau makan sayur-sayuran aja, itu bakal lebih hemat karena kan lebih murah.
Oke, yang terakhir adalah yang paling sering aku lakukan. Yang ketujuh adalah cari pendapatan tambahan. Untuk sebagian anak rantau yang ngekos dan masih mahasiswa khususnya, itu biasanya kalau jago ngatur waktu sih harusnya bisa nyari pekerjaan sampingan ya. Maksudnya part time gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku sebagai mahasiswa kedokteran, itu waktunya itu kuliah dari pagi jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Belum lagi kalau ikut organisasi, belum lagi waktu untuk belajar. Besoknya kuliah lagi. Mungkin jarang ya ada pekerjaan yang bisa menerima waktu-waktu kita gitu. Kecuali freelancer gitu mungkin bisa. Kalau aku biasanya nyari pendapatan tambahan lewat mana? Satu, lewat jasa ngedit video. Kalau ada dan kalau aku mood. Dan kalau lagi butuh duit banget. Atau enggak, aku biasanya ikhlas bantu kalau misalnya emang seseorang tuh sedang butuh banget. Jadi ya nggak apa-apa lah sesekali bantu. Next, kalau menurutku aku berada di zona yang mengancam, aku biasanya mencari-cari info lomba dan mengikuti lomba-lomba tersebut. Biasanya lomba yang aku ikuti adalah lomba-lomba video dengan waktu pengerjaan yang singkat dan kemungkinan peluang menang paling besar kayak gitu. Jadi aku pilih-pilih mana yang sekiranya bisa menang pasti gitulah. Nggak ada sih yang pasti, tapi peluangnya paling gede. Itu pasti aku cari. Kalau menang lumayan, aku pernah dapat mulai dari 50.000, 100.000, 200.000, 500, 1 juta, itu pernah menyelamatkan akhir-akhir bulanku. Jadi gitu, bedanya aku SMA dan aku kuliah tuh, SMA aku ikut lomba biar dapat gengsi, biar dipanggil pas hari Senin, sedangkan kuliah aku ikut lomba berdasarkan keadaan keuangan aja. Soalnya aku nggak ngerasa ada gengsi ketika menang lomba selama kuliah gitu loh. Tapi perlu diingat, nggak harus kok lomba video. Kita bisa menjual jasa-jasa kita, keterampilan yang kita miliki, kita jual itu bisa juga kan. Yang penting kreatif. Oke, itulah tips yang biasa aku lakukan sebagai anak rantau atau anak kos di akhir bulan agar bisa survive. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengatur keuangannya masing-masing. Lebih baik belajarlah cara ngatur duit. Jangan sampai kamu menerapkan 7 tips survive di akhir bulan ini karena cukup menantang. Kalau aku sendiri, kenapa aku bisa melakukan tips ini? Karena jujur ya, aku bukannya nggak bisa ngatur uang, cuman aku tuh kadang males ngomong ke orang tua kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran tambahan. Misalnya aku harus nalangin uang organisasi, aku harus bayar ini, bayar itu. Selama aku masih bisa handle sendiri, pasti aku handle sendiri gitu. Semoga ibuku nggak nonton. Terus dampak negatifnya adalah banyak anak kos atau anak rantau yang memanfaatkan kondisi ini. Banyak yang bahkan mengada-ngadakan pengeluaran tertentu. Misalnya, untuk membuat proposal penelitian itu dananya maksimal adalah 3 juta. Itu ketentuan dari kampus. Nah, si anak nakal ini bakal bilang ke orang tuanya misalnya berapa? Jadi 5 juta, jadi 10 juta. Ya kalau orang tuanya memang dengan keadaan ekonomi yang mampu. Tapi kalau si anak nggak tahu diri, kasihan sih ya, gak ada akhlak. Tapi saranku sih jangan ya. Karena apa? Karena seru nggak sih kalau kita berada di suatu kondisi di mana menantang kita untuk gimana cara kita nggak kalah dengan lingkungan, cara kita bertahan hidup, cara kita mandiri. Seru nggak sih kayak gitu? Kok menurutku seru ya? Aneh sih, aku malah suka dengan ketidaknyamanan. Tapi di sana aku merasa aku berkembang gitu loh. Jadi kayak nggak sia-sia gitu merantau. Ada sesuatu yang bisa kita ceritakan, yang bisa kita pelajari. Jadi nggak rugi merantau. Kalau aku nih, jadi lebih bisa menghargai uang, lebih mandiri, lebih kuat, lebih tangguh, lebih bersyukur dengan apapun yang aku miliki saat ini. Termasuk kalian, penonton. Oke, sekian saja yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tentunya tidak aku sengaja. Mohon dimaafkan. Seperti luar biasa, bersama saya Rama Wintara, berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Dadah, sampai jumpa di konten selanjutnya. Yo. Dah.